Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Furkan Osyogani dengan NIM 20320-127. Saya akan menjelaskan laporan PKL di PT Shopvindo Indonesia. Latar belakangnya adalah perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dan pesat, khususnya pada komoditi kelapa sawit. Karena hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik kelapa sawit yang telah berdiri di beberapa provinsi di Indonesia. Proses pengolahan yang dilakukan pada pabrik kelapa sawit merupakan proses kontinu, di mana hasil dari suatu proses akan ditunjukkan ke tahap selanjutnya dan terjadi perubahan kualitas hasil proses, di mana untuk mendapatkan hasil proses ini diperlukan pengolahan yang baik dan mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan keinginan perusahaan. Kemudian sejarah dari PT Shopvindo Indonesia Kebun Mata Pau ini adalah pada awal lahirnya PT Shopvindo Indonesia bernama PT Shopvin Medan SA, di mana perkebunan ini pada awalnya dimiliki oleh perusahaan Belgia Shopvin Medan yang mempunyai hak konsesi dan di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1926 didirikan pabrik pengolahan kelapa sawit di perkebunan Mata Pau dan pembangunan pabrik selesai pada tahun 1927. Pada tahun 1942 perusahaan ini diambil alih secara paksa oleh pemerintah Jepang setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Kemudian perusahaan ini dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Adapun kegiatan usaha perusahaan pada PT Shopvindo memiliki luas lahan 37.800 hektar yang berlokasi di Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darussalam. Perkebunan karet seluas 10.510 dan memiliki pabrik perkebunan serta pabrik pengolahan. Adapun hasil produksi tersebut, PT Shopvindo baik kelapa sawit maupun karet diolah di pabrik sendiri yang dimilikinya yang berjumlah 14 pabrik, yaitu 9 pabrik kelapa sawit yang mengolah tandan buah segar menjadi CPO, 1 pabrik refinery di mana yang mengolah CPO menjadi RBD palm oil. Kemudian ada 1 pabrik minyak inti sawit yang mengolah inti sawit menjadi minyak inti sawit. Yang ada 3 pabrik chrome rubber serta CPO dan turunannya disimpan sementara sebelum diekspor di tank instalasi Belawan. Kebun pendukung. Pada kebun pendukungnya adalah yang menyuplai bahan baku TBS yang masuk PKS PT Shopvindo Kebun Mata Pau untuk diolah berasal dari kebun sendiri dan dari kelompok tani rakyat sekitar. Pada PT Shopvindo Mata Pau yang menyuplai TBS adalah jenis kelapa sawit, sistem manajemen Shopvindo, struktur organisasi PT Kebun Mata Pau, di mana ada pengurus ADM, asisten divisi, afdeling 1, 2, dan 3, tekniker 1, tekniker 2, kepala tata usaha. Adapun tinjauan proses pada tahap stasiun penerimaan bahan baku terdiri dari pos satpam, jembatan timbang, proses penerimaan buah, proses pemeriksaan kualitas, evaluator fresh batch. Kemudian stasiun perebusan terdiri dari sterilizer, conveyor. Kemudian ada stasiun penebahan yang terdiri dari conveyor understripper, bottom cross conveyor, empty bunch conveyor, empty bunch hopper. Kemudian ada stasiun press terdiri dari fluid less evaluator, cross conveyor to digester. Kemudian ada pegempaan, ada oil gritter. Kemudian ada stasiun kualifikasi terdiri dari sand trap tank, tank vibrating amco,
Kemudian ada stasiun klarifikasi, terdiri dari sand trap tank, vibrating AMCO, crude oil tank, continuous tank, oil tank, oil blower, ada oil transfer pump, ada stock tank, ada daily tank. Kemudian pengolahan salt, terdiri dari salt tank, balance, kemudian ada decenter, ada solid conveyor dan solid hopper. Terus ada water phase tank, separator, kemudian ada monotank, ada disinfect tank, ada fat pit. Kemudian ada stasiun pengolahan biji, terdiri dari cake breaker conveyor, aspirating column, deferring carper, wet nut elevator, kemudian ada wet nut conveyor dan nut silo. Nut dryer elevator, nut grading, ada ripple mill, ada nut cryer, ada crack meter conveyor 1 dan 2, ada LTDS, ada clay bath, ada kernel conveyor, ada kernel elevator, ada kernel dryer, ada pula pneumatic blower, kernel bin, shell grading, ada horizontal shell conveyor dan diagonal shell conveyor. Kemudian di stasiun boiler, terdiri dari sumber air, water tower, dan di kamar mesin ada terdiri dari pembangkit listrik, stasiun pembangkit listrik, dan stasiun pengolahan limbah, terdiri dari pengolahan limbah. Pada tahapan-tahapan pengolahan limbah yaitu pendinginan, pemanasan, resirkulasi, proses anaerobik, proses fakultatif, ada proses aerobik, ada masa tinggal. Ada pula analisa laboratorium, yang dimana pemeriksaan mutu TBS, pengendalian losses, pengendalian mutu proses, standar mutu CPU dan PKU. Sekian penjelasan saya tentang laporan PKL di PT Sofindo Indonesia Kebun Mata Pau. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.